Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siska Kumalasari. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu mengenai tentang petualangan malam. Petualangan malam. Hari ini hari yang ditunggu-tunggu oleh Arka dan kawan-kawan. Hari ini hari Sabtu. Mereka akan berkemah, tepatnya perkemahan Sabtu Minggu. Arka semangat sekali untuk pergi. Sesampainya di sana, Arka bertemu dengan teman-temannya, yaitu Wira, Rina, Opin, Redo, dan Diki. Setelah bertemu dengan teman-temannya, Arka mengajak teman-temannya untuk membuka tasnya masing-masing agar mereka bisa memeriksa apa saja yang telah dibawa oleh teman-temannya, apakah sesuai dengan yang sudah disuruh untuk dibawa pada saat perkemahan. Setelah Arka dan teman-temannya melihat barang-barang apa saja yang sudah mereka siapkan, itu mereka akan memulai petualangan malam. Yang mana dalam petualangan malam ini, acara pertamanya adalah apel pembuka. Nah, setelah apel pembuka, mereka disuruh untuk mendirikan tenda. Dalam mendirikan tenda ini, mereka disuruh berkelompok. Ya, jadi dalam setiap kelompok itu harus ada kerjasama dalam membuat tenda tersebut. Setelah selesai membuat tenda, mereka merapikan barang-barang mereka di dalam tenda. Setelah itu, mereka keluar. Saat mereka keluar itu sudah menunjukkan jam makan. Setelah jam 7 malam. Nah, saat jam 7 malam itu mereka memasak makanan mereka sendiri. Sedangkan rombongan Arka itu membuat salad buah untuk mereka makan. Kalau sudah selesai makan, mereka itu akan ada acara api unggun. Nah, setelah acara api unggun itu selesai, mereka semua akan menyampaikan yel-yel yang telah mereka buat. Setelah yel-yelnya sudah disampaikan, akhirnya mereka akan berpetualangan malam. Petualangan malam itu ada peraturannya dan ada misi yang harus dipecahkan. Anak pramuka harus bisa memecahkan misi dan harus juga berani. Oke, dan saat petualangan malam mereka diberi selembar kertas. Di dalam selembar kertas itu berisi 7 peraturan yang harus dilalui oleh mereka. Yang pertama, pakailah jalur kiri agar tidak tersesat. Yang kedua, semua harus membawa senter dan jaket. 3, jika ada hal mistis, kalian harus mencatatnya di buku. Keempat, kalian tidak boleh berteriak pada saat petualangan malam. Yang kelima, boleh membawa cemilan. Yang keenam, kalian dibolehkan membawa satu helm yang berisi kamera. Jika ada sesuatu yang mendesak atau sesuatu yang mencurigakan, kalian boleh berkata di kameranya. Oke. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu kalian harus menemukan pin bintang, yang dimana di dalam pin bintang itu ada gambar bayangan tunas kelapa. Dan sampai sekarang itu belum ada yang bisa menemukannya. Jadi selamat berjuang. Pada saat mereka keluar dari sekolah, mereka sangat bersemangat untuk mencari pin bintang yang katanya belum pernah atau sulit untuk ditemukan. Dengan teliti mereka mencari di manakah pin bintang tersebut. Mereka mencarinya ke mana. Tiba-tiba Diki merasa ketakutan. Dia seperti melihat bayangan putih. Dengan cepat Wira menulis hal mistis yang dirasakan Diki tersebut. Mereka tetap meneruskan petualangan yang akan mereka cari, walaupun dengan rasa ketakutan. Mereka mencarinya dengan teliti dan dengan seksama, dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari sudah mulai gelap dan ketakutan pada diri mereka semakin besar. Pada saat mereka sedang berjalan untuk menyusuri tanda-tanda yang telah dibuat, nah, si Wira itu melihat bayangan putih lagi. Sehingga Rina temannya tadi itu berteriak ketakutan. Tapi teman-teman yang lainnya itu berusaha untuk menghibur atau menghilangkan rasa takut Rina dengan cara bernyanyi. Pada saat mereka sedang bernyanyi, itu tidak sengaja melihat suatu bayangan
di dekat pohon kiri, yang dimana di samping pohon tersebut ada makam. Dan makam tersebut mereka harus melaluinya, karena ujung dari tempat mereka berpetualangan mereka itu ada di seberang atau di arah sesudah makam tersebut. Karena Rina sangat ketakutan, jadi dia sempat memekik. Dan pekikan Rina itu sangat besar, jadi mereka cepat-cepat mendekati Rina dan menenangkan Rina agar tidak berteriak. Setelah mereka menenangkan Rina, ternyata Rina sangat ketakutan, jadi dia memberontak dan terjatuh di salah satu makam. Pada saat dia terjatuh, tangannya mengenai suatu benda. Pada saat dia melihat, ternyata benda yang dikena oleh tangannya itu adalah pin bintang yang mereka cari. Jadi, pada saat mereka sudah menemukan pin bintang tersebut, ternyata bayangan yang mereka lihat itu hanyalah sebuah kain putih biasa. Setelah mendapatkan pin bintang, kelompok Arka kembali ke sekolah. Pada saat dia sudah kembali ke sekolah, teman-teman Arka itu menanyakan tentang Arka, apakah kalian berhasil? Dan Arka menceritakan semua kejadiannya, bagaimana mereka dan teman-temannya bisa mendapatkan pin bintang tersebut. Dan untuk yang pertama kalinya, tim Arka menjadi pemenang dalam acara untuk mencari pin bintang tersebut. Dari cerita ini kita bisa mendapatkan suatu hal, yaitu jangan pernah mudah menyerah. Dan juga jangan cepat mengeluh atas hal yang belum pernah kita coba. Kita harus mencobanya dulu, baru kita bisa tahu apakah kita mampu ataupun tidak. Tapi kita harus tetap yakin bahwa kita bisa. Percaya dengan diri sendiri. Dan juga ingatlah, tidak ada yang tidak mungkin. Oke? Terima kasih telah mendengar cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baiklah, di sini kita sudah memiliki dua bahan, yaitu ini adalah dasi pramuka. Ini cincin untuk dasi pramukanya. Ini kita akan bentang, lalu kemudian kita lipat. Kita bentang dulu seperti ini, lalu kita lipat. Kita lipat seperti ini, lipat sampai bagian yang paling ujung. Jika sudah sampai ujung, bentuk lipatannya akan membentuk seperti ini. Jika telah membentuk seperti ini, dasi sudah bisa digunakan. Langsung kita pakai saja. Setelah sudah dilipat atau dirangkai menjadi seperti ini, kita akan langsung memakaikannya. Cara memakainya, kerahnya diangkat dulu. Sudah itu kita masukkan dasinya ke dalam kerah, lalu kerahnya kita turunkan lagi. Dan ini cincin dari dasi baru digunakan. Ini. Tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kalau sudah seperti ini, kita rapikan agar dia menghadap ke depan. Jadi, inilah cara memakai dasi yang benar. Baiklah, ini tadi adalah cara memakai dasi yang benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak ada beda